Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya Pendeta Abdul Bastir Mutar-Mutar dalam program RPKM, Renungan Pengajaran Kata Ros Ministry. Dalam kesempatan yang baik ini saya menyampaikan suatu hal yang sangat penting buat kita semuanya. Ya, tidak panjang-panjang ya, tapi ini penting untuk membuat kita semakin waspada dengan pengajaran-pengajaran yang sekarang ini, yang menurut saya bukan saja keliru tapi sesat. Kalau ada yang mengajarkan siapapun dia, mungkin dia S1 teologi, S2 teologi, doktor teologi, bahkan profesor, yang mengatakan bahwa tidak ada tiga pribadi dalam kekekalan, tidak ada tiga pribadi dalam kekekalan berhubungan dengan Tuhan ataupun Trinitas, maka saya mengatakan ini bukan saja keliru tapi ini sesat. Berani saya mengatakan itu sesat. Ya. Nah, mengapa? Karena di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, terpapar sangat jelas sekali, ya, banyak sekali, ya, ayat-ayat Alkitab yang mengatakan tiga pribadi. Di dalam tiga pribadi itu ada, ya, pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu ada. Saya bingung itu ajaran mengatakan, ya, tidak ada tiga pribadi dalam kekekalan. Bapa adalah anak, anak adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah anak, Roh Kudus adalah Bapa, jadi hanya ada satu pribadi. Wow, luar biasa. Belajar di mana? Ya, tidak perlu harus melihat bahasa Ibrani, Yunani barangkali, tapi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sangat sederhana pun kita boleh belajar membuktikan tiga pribadi itu dari Alkitab. Maka saya mengatakan Bapa adalah pribadi sendiri, Yesus atau anak pribadi sendiri, anak, ya, yang disebut dengan putra adalah pribadi sendiri ataupun Yesus, dan Roh Kudus selain Yesus dan Roh Kudus adalah pribadi. Tapi jangan diartikan pribadi ini secara biologis, secara fisik, tidak. Karena Tuhan itu adalah roh adanya. Ya, Yesus sendiri sangat jelas mengatakan, mengajarkan pribadi Bapa, pribadi Roh Kudus ketika ada di tengah-tengah dunia ini. Mengatakan aku diutus oleh Bapa. Diutus oleh Bapa. Kemudian ketika Yesus ke di dunia ini, sebelum dia naik ke surga, dia katakan aku akan mengutus roh kebenaran. Dia akan mengutus roh kebenaran. Nah, saudara perhatikan di sini. Sangat singkat sebenarnya sampaikan. Salah satu ayat firman Tuhan, ya, kita lihat misalnya, ya, hubungan Yesus dengan Bapa. Ya, yaitu dikatakan apa? Dalam Yohanes 10 ayat 30, ya, dikatakan apa? Bapa dan aku adalah satu. Bapa dan aku adalah satu. Bapa berarti pribadi yang pertama. Dia dikatakan aku. Nah, di situ siapa? Yesus. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia yang kita tahu, saudara ngasih Tuhan, kata dan itu membedakan. Itu membedakan. Tidak ada misalnya katakan Adolf dan Adolf, ya kan, gitu. Tidak ada. Ya, atau mengatakan sabun dan sabun. Ya, harusnya sabun dan odol. Nah, itu dua benda yang berbeda, ya, gitu kan. Nah, kalau dikatakan Bapa dan aku adalah satu. Nah, kalau kata satu di situ bukan satu pribadi, tapi satu di dalam keilahian, satu di dalam kekekalan. Bapa kekal, anak kekal, Roh Kudus kekal. Nah, Bapak Ibu saudara yang ngasih Tuhan, ayat ini juga sudah sangat jelas mengatakan pakai perbedaan antara Bapa, pribadi Bapa dengan pribadi anak. Nah, ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ya, aku akan pergi ke sorga, karena dari sorga lah asal usulnya. Lalu dikatakan, aku akan mengutus roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, Parakletos, penolong yang lain. Nah, ada yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus. Keliru. Kalau itu benar, maka Yesus mengatakan, aku akan pergi ke sorga dan akan datang lagi. Ya, dalam bentuk Roh Kudus.
Tidak perlu dikatakan, aku pergi lalu aku akan mengutus roh. Aku pergi dan aku datang. Harusnya begitu. Aku pergi dan aku datang. Kalau menuju kepada pribadi yang kedua itu. Tapi kalau kita perhatikan di sana, aku pergi dan akan mengutus roh kebenaran yang akan menghibur kamu, menolong kami mengerti dan hidup dalam kebenaran, yaitu Roh Kudus, pribadi yang ketiga. Ya, pribadi yang ketiga. Nah, di sini sangat jelas sekali. Kalau kita pun melihat mengutip dalam perjanjian lama, pada mulanya Tuhan menciptakan, Yahweh menciptakan. Dikatakan di situ Roh Allah melayang-layang, Roh Tuhan melayang-layang. Luar biasa. Harusnya kalau dikatakan di situ tidak usah perlu lagi dikatakan dengan kata Roh Tuhan melayang-layang, melayang-layang gitu. Ya, Tuhan melayang-layang, jadi nggak usah pakai ruach Elohim. Dalam bahasa Ibraninya itu ruach Elohim. Kalau diterjemahkan dalam perjanjian baru berarti pneuma, roh. Nah, saudara kasih Tuhan, terlalu banyak di dalam Alkitab mengatakan itu 3 pribadi, dan 3 pribadi itu ada di dalam kekekalan. Pribadi jangan kita artikan itu karena mempunyai fisik. Tidak. Pribadi ditunjukkan dengan ada inteleknya, ada emosinya, ada atau perasaannya, dan ada kehendak ataupun kemauan. Ini mari kita cek dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada nggak? Ada. Tapi 3 pribadi tidak pernah bertentangan, tidak pernah membawa diri sendiri. Karena satu di dalam keilahian, Esa dalam keilahian. Maka Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita tolak ajaran mengatakan itu satu roh, satu pribadi. Hanya berbeda dalam 3 peran. Peran mengatakan Bapa sebagai pencipta, Anak sebagai penyelamat, Roh Kudus sebagai penghibur. Itu betul sebagai tugas yang dikerjakan, dilakukan 3 pribadi. Tapi 3 pribadi itu melakukan itu semuanya. Bukan itu berarti menunjukkan satu pribadi, tidak. Maka saya katakan, selidiki Alkitab dengan baik. Bapa pribadi tersendiri, Anak pribadi tersendiri, Roh Kudus pribadi tersendiri. 3 pribadi yang berbeda ada di dalam kekekalan. Dan 3 pribadi itu tidak pernah bertentangan satu sama lainnya. Di dalam penciptaan 3 pribadi terlibat. Di dalam keselamatan 3 pribadi terlibat. Di dalam penghiburan, dalam kehadiran, dalam menolong, dalam mengasihi 3 pribadi terlibat. Dalam segala hal 3 pribadi terlibat. Tidak dibatasi saudara kasih Tuhan. Maka penting saya sampaikan, mari ya, jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang mengatakan dengan demikian, yaitu tidak ada 3 pribadi dalam kekekalan ini. Tidak ada. Itu ajaran yang keliru, bahkan saya katakan sekali lagi sesat, tidak sesuai dengan Alkitab. Siapapun yang mengatakan hal itu, ya kiranya ini boleh bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan jika ingin lebih jelas dari pengajaran disampaikan yang singkat ini, ya silakan ya menonton YouTube RPKM Kataros Ministry. Di sana saya sudah bahas baik itu teologi proper tentang Tuhan, pribadi yang pertama, pribadi Yesus Kristus yaitu Kristologi, dan pribadi Roh Kudus saya bahas semua di situ. Silakan buka di RPKM, yaitu RPKM Kataros Ministry. Ya, dan saya hanya pengantar saja untuk menyampaikan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan YouTube atau dari channel RPKM, silakan dibagikan supaya banyak umat Tuhan diberkati dan tidak tersesat. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini, kiranya pengajaran singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.